Halo teman-teman, jumpa lagi di YouTube channel saya Siska Bercerita. Hari ini saya mau cerita tentang video yang sebelumnya. Itu awal mula saya usaha buka warung ya teman-teman. Jadi di video ini saya mau cerita kelanjutan dari yang kemarin. Nah, saya kan janji saya mau cerita ke teman-teman gimana saya bisa mendapatkan mesin edisi resmi dari bank. Saya punya dari dua bank ini ya teman-teman. Awalnya saya dapatnya itu mesin yang ini dulu ya teman-teman. Ini pertama kali mesin edisi yang saya punya dari Bank BNI. Jadi teman-teman, gimana ceritanya saya bisa dapat mesin ini? Awalnya kan saya mau mengajukan jadi agen briling, dan karena menjadi agen briling itu sangat susah persyaratannya ya teman-teman. Persyaratannya itu lumayan banyak, dia itu bukan banyak, susah persyaratannya itu. Satu hari transaksi itu dia itu minta, oh bukan satu hari, satu bulan itu harus 200 transaksi. Sedangkan kita kan baru memulai usaha, itu tidak mungkin dong kita ujuk-ujuk langsung ramai yang transaksi di warungnya kita ya teman-teman. Kebanyakan kan agen briling itu kan adalah warung, dan saat kita memulai usaha itu kan pasti dari yang sepi sampai ramai, dari yang kecil sampai besar, jadi gitu ya teman-teman. Nah, karena yang BRI itu agen briling itu susah saya dapatkan, saya masih usaha, saya masih kecil. Akhirnya saya memutuskan untuk cari cara gimana saya bisa daftar dan dapat mesin ini dari bank selain BRI, karena BRI udah mustahil itu, jadi sudah dieliminasi dari list saya. Dan saya memang tabungan saya itu awalnya memang BNI, saya nggak punya tabungan di BRI. Nah, terus saya coba-coba browsing gimana cara daftar agen BNI. Nah, setelah saya tahu persyaratannya, oh kok mudah ya. Terus nggak ada ketentuannya satu bulan itu harus berapa transaksi, nggak ada itu teman-teman. Jadi saya memutuskan untuk langsung penuhin semua persyaratannya berupa KTP, NPWP, terus surat keterangan usaha dari desa, dan apalagi ya, buku tabungan. Dan memang sebelum saya mengajukan ini, kalau nggak salah saya ngajuin mesin ini tuh sekitar tahun 2020. Nah, tahun 2020 saya ngajukan mesin ini. Jadi saya dapatkan mesin ini tuh nggak lama setelah itu. Saya mengajukan ini secara online. Jadi setelah online itu ternyata langsung direspon oleh pihak bank dari cabang di Sintang teman-teman. Nah, dari Sintang itu hubungin saya, apa benar saya setelah mendaftar. Terus saya ya jawab benar. Nah, mereka akhirnya datang ke sini dan mereka mengantarkan mesin edisi ini ke warung saya teman-teman. Jadi dari pihak banknya langsung memberikan edisi itu kepada saya ya teman-teman. Nah, mereka kasih tahu cara pemakaian edisinya gimana, dan mereka kasih saya ini juga spanduk. Di BNI itu namanya itu agen 46 ya teman-teman. Nah, jadi akhirnya saya bisa dapat mesin. Kenapa saya itu bersikeras untuk bisa dapat mesin ini teman-teman? Jadi gini, awalnya kan sebenarnya kita tuh untungnya tipis loh kalau kita pakai mesin ini, karena kita transaksi itu
ke sesama bank aja ada biayanya. Sedangkan kalau kita pakai mobile itu nggak ada biayanya. Misalnya kita transfer 100.000, ya 100.000 itu juga uang yang kita keluarkan dari rekening kita. Sebenarnya lebih untung kita pakai mobile, tapi pakai agen ini, kita ini perlu agen, perlu mesin edisi itu untuk kartu, transaksi kartu teman-teman. Kalau kita pakai mobile kan nggak bisa transaksi kartu. Nah, biasanya karena sudah tinggi permintaan untuk transaksi kartu, jadi saya harus mendapatkan mesin ini teman-teman. Nah, saya tuh awalnya dulu pertama kali saya buka warung itu, saya jualan pulsa, terus ada jualan sembako. Nah, jadi dari jualan pulsa saya mulai coba deh bikin tempelan di dinding gitu, menerima pengirim transaksi, transfer, terus apalagi ya, terus bayar PLN segala macam. Nah, saya juga jualan token teman-teman. Jadi dari situ, dari saya transaksi transfer itu ada permintaan dari pembeli, Kak bisa nggak tarik pakai kartu, katanya. Saya nggak ada, kebanyakan orang sini itu nggak punya mobile ya teman-teman. Di sini sinyalnya susah. Dulu itu hanya beberapa rumah yang punya wifi IndiHome, yang punya ini wifi ya teman-teman. Jadi mereka itu nggak mau pakai mobile, dan mau di daerah kecil seperti di tingkatan di kabupaten. Saya kan tinggalnya di kabupaten ya teman-teman, saya nggak tinggal di desa, tapi lebih dekat di kotanya. Nah, jadi mereka itu walaupun tinggal di daerah yang udah lumayan maju, banyak orang-orang yang masih takut pakai mobile. Katanya mereka takut uangnya hilang gitu aja. Nah, jadi mereka nggak punya mobile dan banyaknya punyanya kartu. Mereka biasanya transaksi kartu. Terus saya berpikir dong, lumayan juga ya kalau bisa transaksi kartu. Jadi saya bisa transaksi tarik tunai. Banyak juga orang yang perlu untuk tarik tunai. Nah, saya beruntung sekali bisa mendaftar di BNI ini, dan lumayan membantu sih, walaupun awal-awal mesin ini agak macet teman-teman. Baru-baru ini aja agak lumayan, mungkin karena di sini sinyalnya susah kali ya. Sinyal Telkomsel susah, Indosat juga susah. Jadi mesin edisi ini punya saya itu pakainya kartu dari Indosat. Pakainya kartu dari Indosat karena Telkomsel itu sama sekali di sini susah, dulu sinyalnya nggak ada, bahkan minim sinyalnya. Jadi untuk dia tuh pakainya masih 2G yang BNI. Nah, mesin BNI itu pakainya masih 2G, dan sinyal di sini tuh lebih memadai pakainya Indosat. Jadi ini masih Indosat. Mungkin baru-baru ini aja sinyal sudah agak lumayan kenceng ya teman-teman. Nah, setelah saya punya mesin dari BNI, walaupun pakainya itu benar-benar susah, harus kadang itu gagal, kadang itu tiba-tiba error. Tapi error tuh kadang bisa terkirim teman-teman. Nah, itu susahnya mesin yang konvensional ini. Setelah itu di tetangga saya itu kan ada yang kerja di BRI bagian kredit, itu temannya suami saya. Nah, dia tiba-tiba bawa rekan kerjanya datang ke sini menawarkan untuk menjadi agen briling teman-teman. Tadi sampai di teman suami saya itu datang ke sini bawa teman rekan kerjanya ya teman-teman. Jadi rekan kerjanya itu bagian mengurusi agen briling teman-teman. Jadi dia menawarkan apakah kami mau untuk mengikuti program dari agen briling. Wah, dalam hati saya ya, justru dengan senang hati saya mau untuk menjadi agen briling. Karena gimana ya, nasabah
konsumen saya, maksudnya itu pembeli saya di sini itu, saya sebut saja dengan nasabah ya teman-teman. Nasabah di sini itu banyakkan pakai BRI teman-teman, mereka itu rekeningnya kebanyakan pakai BRI. Makanya wah, dalam hati saya terima kasih banget kalau dia tuh menawarkan saya untuk ikut agen briling. Nah, saya langsung aja daftar untuk menjadi agen briling. Nggak lama kok prosesnya. Setelah itu nggak lama kemudian, kurang dari 1 bulan, udah langsung dikasih mesinnya. Awalnya kita didaftarin pakai mobile dari Briling dulu. Terus setelah pakai mobile, untuk sementara pakai mobile dari Briling sebelum mesinnya ini datang ya. Sebelum mesinnya ini datang. Terus setelah itu kita baru dikasih mesinnya. Nah, di tahun 2023 saya dapat mesin pertama dari BRI. Awalnya nggak kayak gini ya teman-teman, mesinnya ini tuh nggak ada kepalanya, jadi dia itu ke belakang sini. Nah, ini nggak ada, jadi dia lurus gini, tapi sudah Android persis kayak gini. Ini nggak ada ya. Nah, setelah setengah tahun saya pakai, mesin itu nggak bisa nyala teman-teman, nggak bisa nyala, mati total ya. Mati total. Saya komplain ke bagian agen beri tempat saya daftar sama orang yang pertama kali saya daftar agen briling, dan langsung diajukan untuk penggantian mesin. Nah, saya dapat penggantian mesin itu agak lama ya, sekitar 2 bulanan dari pengajuan itu saya baru dapat yang ini. Nah, ini tuh udah keren ya teman-teman. Jadi kita gesek kartunya itu di sini, dan di samping ini itu untuk yang pakai chip. Nah, untuk penggesekannya itu di atas ini teman-teman. Nah, kertasnya itu di sini. Jadi selama saya pakai mesin yang ini nggak pernah ada kendala apapun, dan mesinnya lancar, udah pakai wifi juga. Terus baterainya juga awet teman-teman, bisa sampai 2 hari. Karena transaksi saya nggak banyak-banyak banget sih, cuman saya sudah bisa memenuhi syarat transaksi dari 200 transaksi 1 bulan. Nah, banyak bank yang menawarkan untuk menjadi agen mereka juga, termasuk Mandiri dan Mandiri dan BSI. Nah, Bank Syariah Indonesia, mereka juga nawarkan untuk menjadi agen banknya mereka. Saya juga agen Mandiri sih teman-teman, tapi agen Bank Mandiri itu nggak bisa jalan di sini karena nasabahnya itu sedikit. Terus dia juga sistemnya itu mobile, saya nggak dapat mesin teman-teman, jadi otomatis saya nggak bisa transaksi pakai mobilenya Mandiri karena nasabahnya itu benar-benar sedikit, dan dia juga nggak bisa janjikan saya untuk kasih saya mesinnya. BSI juga gitu, tapi saya nggak jadi agen BSI. Nah, jadi seperti itu cerita saya awal mula saya itu menjadi agen briling. Nah, buat teman-teman yang mau jadi agen, teman-teman bisa untuk untuk cari tahu, datang langsung ke banknya, tanya syaratnya apa aja. Oh ya teman-teman, enggak ada minimal nominal uang untuk menjadi agen briling, tapi setidaknya teman-teman harus siapkan uang sekitar 4 atau 5 juta, tergantung daerah teman-teman jauh dari ATM store tunai atau enggak. Kalau memang teman-teman enggak jauh-jauh amat dari ATM store tunai, ya kalau modalnya kecil kita juga harus lebih rajin untuk store tunai karena kita perlu berputar ya uangnya. Nah, kalau teman-teman punya uang modal yang lebih tebal, lebih banyak,
teman-teman bisa lebih santai, nggak perlu sering ke ATM store tunai, karena uangnya teman-teman kan bisa tercover untuk transaksi keluar dan masuk. Kalau di sini itu kebanyakan itu mereka transfer, jadi kita itu perlu store tunai. Tapi kalau di daerah teman-teman yang stabil, ada yang tarik, ada yang transfer, ada yang tarik, ada yang transfer, itu enak teman-teman, nggak perlu kita repot ke bank. Nah, sekian dulu cerita saya, semoga menginspirasi teman-teman untuk bisa menjadi agen briling. Lumayan juga ya teman-teman untuk tambahan, setidaknya tambahan untuk kebutuhan jajannya kita ya. Jadi kita nggak perlu ketergantungan sama pendapatan dari suami, kita juga bisa membantu menambah pendapatan di keluarganya kita. Kan kita nggak nyetok barang, jadi barang ini itu berupa uang kan nggak bisa kadaluarsa ya. Kalau jualan kita tuh bisa loh kadaluarsa. Saya pikir ini sangat mudah teman-teman, nggak kayak kita jualan barang lain, barang sembako gitu, nggak kayak gitu. Jadi ini tuh cash, nggak ada kerugian apapun, asal teman-teman harus teliti jangan sampai salah kirim. Nah, saya juga punya pengalaman salah kirim. Kalau teman-teman mau dengar pengalaman saya, teman-teman boleh nonton channel saya, mungkin saya akan upload sekitar beberapa hari lagi. Terima kasih yang sudah nonton channel YouTube saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe. Dadah teman-teman.